Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, senang sekali untuk bisa menjumpai di dalam video singkat ini. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bersama kembali dalam perenungan firman Tuhan. Engkau berkati supaya firman-Mu pagi ini boleh menguatkan iman dan rohani kami dan menjadi bekal di dalam kami pergi maupun berangkat bekerja dan beraktivitas hari ini. Berkati firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara membaca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk saudara-saudara semuanya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara membaca Efesus pasal yang pertama, maka saudara akan menemukan di sana bahwa Rasul Paulus begitu bangga, begitu senang sekali dengan keberadaan atau kerohanian daripada jemaat di Efesus. Karena iman mereka bertumbuh, kasih mereka juga bertumbuh. Saudara, di dalam pasal yang kedua ini, Rasul Paulus berbicara lebih masuk lagi tentang kebenaran iman Kristen. Tentang siapa diri kita sebelum diselamatkan. Bagaimana status kita sebelum diselamatkan. Dan siapa kita setelah diselamatkan. Dan bagaimana kehidupan kita seharusnya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara belajar satu tema, yaitu dari kematian menuju kehidupan. Dari kematian menuju kehidupan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1-10 ini. Yang pertama saudara, adalah tentang kematian rohani. Di dalam ayat yang pertama Efesus pasal 2 ini, dalam terjemahan yang lain dikatakan, dahulu kalian mati secara rohani, karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. Saudara, Rasul Paulus mengawali suratnya di dalam pasal yang kedua, mengawali pengajarannya dengan mengingatkan kembali, menyadarkan kembali akan status, akan posisi daripada jemaat di Efesus sebelum mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mati secara rohani. Mereka secara jasmani memang hidup. Mereka bernafas. Tetapi secara rohani mereka adalah orang-orang yang mati secara rohani. Mungkin kita bertanya saudara, apa saja ciri orang-orang yang mati secara rohani? Rasul Paulus mengungkapkan di dalam suratnya pasal yang kedua ini,
yaitu orang-orang yang mati secara rohani. Yang pertama adalah mereka mengikuti kebiasaan dunia. Mereka mengikuti jalan dunia. Apa yang dunia tawarkan, mereka ikuti. Apa yang dunia sampaikan, dia ikuti. Saudara, orang-orang yang seperti ini, saudara, adalah orang-orang yang mati secara rohani. Lalu yang kedua, ciri yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus, orang yang mati secara rohani adalah mereka lebih mentaati roh-roh penguasa dunia. Atau dengan kata lain, mereka lebih mentaati, mereka lebih mendengarkan roh-roh yang menguasai hati daripada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu. Orang-orang yang mati secara rohani, ciri yang ketiga adalah mereka hidup di dalam nafsu kedaging. Mereka menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Mereka hidup menuruti tabiat manusia dan melakukan apa yang menyenangkan badan dan pikiran mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kembali ciri orang-orang yang mati secara rohani ini. Setelah saya membaca bagian ini, saudara, saya berpikir dan saya merenungkan. Ternyata pada faktanya bukan hanya orang-orang yang belum percaya kepada Kristus yang mereka mati secara rohani. Tetapi banyak orang-orang yang di dalam KTP-nya Kristen, orang lain mencap dia sebagai orang Kristen, aktif ke gereja, mengikuti ibadah, mengikuti persekutuan, bahkan pelayanan, tetapi mereka ternyata mati secara rohani. Saudara, kalau kita masih demikian, maka kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada jalan yang benar. Saudara, orang yang mati secara rohani, mereka mengikuti jalan dunia. Mereka mengikuti akan roh-roh jahat. Mereka percaya kepada roh-roh selain daripada Kristus. Dan mereka hidup di dalam nafsu kedagingan. Mereka menuruti kehendak daging. Saudara, kalau hari ini masih ada ciri orang yang mati secara rohani dalam diri kita sebagai orang Kristen, maka kita harus bertobat. Saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan kembali, saudara, kalaupun kita mati secara rohani, ada berita sukacita, ada berita baiknya di dalam ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini berita baik. Kita bersyukur, kita bersukacita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita untuk membangkitkan kita dari kematian rohani itu. Karena itu yang kedua, saudara, saya ingin berbicara tentang kasih Allah yang menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kalau saudara membaca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, maka saudara akan menemukan di sana betapa besar kasih Allah kepada diri kita yang mati secara rohani. Kasih Allah yang besar itu, kemurahan hati Allah yang luar biasa itu, manusia yang mati secara rohani dihidupkan kembali bersama dengan Kristus. Manusia yang mati rohani, yang hidup untuk binasa di dalam api neraka, saudara, dihidupkan kembali bersama dengan Yesus di surga yang kekal. Saudara dikasih oleh Tuhan, manusia yang mati secara rohani menerima anugerah keselamatan. Oleh karena itu Alkitab mengatakan, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Bukan hanya itu, saudara, oleh kasih karunia Allah itu kita mendapatkan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Saudara, ini satu anugerah yang besar, satu anugerah yang luar biasa. Alkitab mengatakan di dalam Kristus Allah telah membangkitkan kita yang tadinya mati rohani dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Satu kata kunci di dalam bagian ini adalah di dalam. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata, puji Tuhan, untung saya sudah diselamatkan. Yang penting aku selamat, yang penting aku nanti masuk surga. Ya, hidup di dunia ini seenak saya hidup di dalam hawa nafsu saya. Yang penting saya nanti mati dikubur cara Kristen dan kemudian kita masuk surga. Saudara, apakah begitu? Tentu saja tidak. Ada tanggung jawab,
ada hal-hal yang harus kita lakukan, harus kita perbuat sebagai amanat hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Ada amanat hidup yang sudah ditentukan oleh Allah supaya kita lakukan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-10, maka saudara tahu di sana ada amanat Kristus buat kita. Di dalam Alkitab mengatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ada amanat Kristus yang baik. Ada amanat yang harus kita lakukan, yaitu kita hidup di dalam perbuatan baik. Perlu saudara ingat, orang Kristen berbuat baik, hidup di dalam kebaikan, bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup di dalam perbuatan baik. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini terus meneguhkan iman kita. Kita orang yang mati secara rohani, tetapi oleh karena kasih Kristus, maka Dia menghidupkan kita, bahkan memberikan tugas panggilan kita, yaitu hidup di dalam perbuatan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, dan biarlah firman-Mu terus menguatkan dan meneguhkan akan iman kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh hidup di dalam perbuatan baik. Kami hidup terus memuliakan Tuhan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.